Mengalah itu sebenarnya konteksnya kemuliaan. Dalam rangka menghindari masalah, menjaga harmoni, itu kadang-kadang kita perlu mengalah. Tapi dalam konteks tertentu kita harus berjuang mati-matian untuk menang. Jangan mengalah karena khawatirnya posisi-posisi penting dipegang oleh yang tidak punya kompetensi. Kembali di Paradoks dan Versus, Mas Faiz. Ini sangat sering kali ya, maksudnya ini sesuatu hal yang kalau dalam sebuah permasalahan tuh ada kalimat, nggak tahu, kelihatannya oke, tapi kayak ada modus-modus gitu, Mas Faiz. Modusnya gini, mengalah untuk menang gitu ya. Jadi kelihatan nggak apa-apa lah, saya mengalah, tapi untuk menang. Tapi di situ niatnya mengalah, tapi niatnya juga pengen ngalahin, dalam tanda petik ya, ngalahnya nggak terlalu ikhlas lah kayaknya gitu. Apa pandangan Mas Faiz tentang statement atau perilaku mengalah untuk menang ini? Jadi ini sebenarnya sebuah filosofi hidup. Yang namanya mengalah itu ya, kalau kita telusuri ini istilah mungkin dari bahasa Jawa. Ngalah. Ngalah itu sebenarnya saya bisa menang, tapi saya biarkan yang lain menang, bukan saya. Ini namanya mengalah. Memang kadang-kadang orang mengalah itu secara tidak sadar pada akhirnya dia yang menang. Meskipun bisa juga sifatnya modus. Untuk bisa menang saya ambil strategi mengalah. Ya ini yuk, pinter-pinter kita membaca dan pinter-pinter kita mencermati hati kita sendiri. Tapi memang di era ketika orang saling mengalahkan, ingin selalu menang, itu mental mengalah ini jadi agak langka. Jadi banyak orang ya pinginnya saya harus menang saja. Kalau tujuannya hanya ingin menang saja ya sebenarnya sama saja dengan kompetisi-kompetisi yang lain. Tapi yang diidealkan dalam ya asalnya tadi budaya Jawa, mengalah itu sebenarnya konteksnya kemuliaan. Jadi dalam rangka menghindari masalah, menjaga harmoni, itu kadang-kadang kita perlu mengalah. Konteks istilah mengalah, orang Jawa itu ada istilah ngalah kuwi dhuwur wekasane. Orang mengalah itu derajatnya tinggi. Karena tidak sembarangan orang siap mengalah. Secara normal biasanya orang itu pinginnya menang saja. Nah, orang Jawa punya filosofi yang berbeda. Justru akan kelihatan mulia kalau orang itu punya watak mengalah. Mengalah dalam arti sebenarnya saya bisa tanding sih. Cuma kalau saya tanding menghadapi musuh yang seperti ini, hasilnya mungkin rusak. Misalnya kadang-kadang begini, kita berdebat dengan orang yang ngeyelnya luar biasa meskipun dia salah. Ini kan berat. Nah, di titik seperti ini bisa kita berlakukan, ya sudahlah saya ngalah saja. Karena kalau diterus-teruskan malah tidak karu-karuan. Nah, ini saatnya berlaku mengalah untuk menang. Meskipun dalam situasi tertentu ya sebaiknya jangan ngalah. Misalnya hal-hal yang krusial, penting, yang itu jangan sampai kadang-kadang ada istilah jangan ngalah saja karena nanti yang penting-penting dipegang oleh orang-orang buruk, orang-orang jahat. Kita harus yang baik harus siap berkompetisi untuk maju. Di titik ini ya jangan mengalah saja. Jadi istilah ini mulia, bagus, baik, berarti kuncinya adalah semoga itu tidak hanya modus sebenarnya ingin menang. Yang kedua, ini memang dalam rangka hal kemuliaan untuk menjaga harmoni, menjaga kerusakan. Niatnya itu. Tapi dalam konteks tertentu tetap jangan dipakai kalimat mengalah untuk menang ini. Karena di titik tertentu itu kita harus berjuang mati-matian untuk menang. Jangan mengalah karena khawatirnya posisi-posisi penting dipegang oleh yang tidak punya kompetensi. Nah, yang menarik kalau tadi bicara hidup, Mas Faiz, menang kalah itu kan kompetisi ya. Dan kalau kita bicara hidup, apakah hidup itu berkompetisi atau justru berkolaborasi nih? Gimana tuh Mas Faiz? Jadi hidup ini sebenarnya memang secara umum ideal hidup itu ta'awun, gotong royong, kolaborasi. Tapi di titik tertentu karena manusia itu beda-beda, ada kalanya kita harus berkompetisi. Seperti dalam Al-Quran disebut kita ini beda-beda dalam rangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini namanya kompetisi.
Jadi mau tidak mau, kadang-kadang tidak hanya kompetisi. Kalau kompetisi itu kan semacam berlomba balapan, ada kalanya tabrakan, konflik. Yang itu mungkin karena misalnya ada pihak yang tadi ngeyel, nggak bisa diingatkan, nggak bisa, itu kan konflik. Jelas-jelas salah diingatkan nggak bisa. Itu kalau urusannya nggak terlalu penting, boleh saja kita terapkan jurus. Ya sudahlah, sing waras ngalah, kalau orang kan bilang begitu. Kalau dilanjutkan juga nanti nambah konflik saja, toh nggak terlalu penting. Atau ada efek yang lebih membahayakan kalau ini dilanjutkan. Ada ilustrasi menarik, mungkin sering juga saya ceritakan. Kisahnya Konfusius dan muridnya. Itu kan satu ketika muridnya Konfusius ini berdebat dengan seorang pedagang. Muridnya Konfusius ini pejabat. Ini ngeyel tentang hitung-hitungan. Mungkin hitung-hitungan dagangnya. Kata pedagang ini, 9 kali 7 itu 28. Nah ini kata muridnya Konfusius, salah, 9 kali 7 bukan 28 pokoknya. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, ayo tanya ke gurunya Konfusius ini. Nah terus murid ini, ya sudah kalau gitu kita ke Konfusius. Bahkan si pedagang ini terus bersumpah begini, nanti kalau jumlahnya benar 28, kamu letakkan jabatanmu. Terus si murid, ya sudah, saya letakkan jabatan. Kalau kamu taruhannya apa? Penggal kepala saya. Kalau jumlahnya tidak 28. Ketemulah dengan Konfusius. Begitu Konfusius ditanya, wahai guru, ini ada pedagang yang ngeyel, katanya 9 kali 7 28. Bukankah jawabannya salah guru 28? Kata Konfusius, enggak, benar 28 jawabannya. Kaget ini kan muridnya, loh, perasaan guru ini orang pinter, perasaan kok malah jawabnya jadi begitu. Wah, terus si pedagang ini kira-kira, ya sudah, sekarang saatnya kamu lepaskan jabatanmu. Ya sudah, dia melepaskan jabatan. Tapi kemudian setelah pedagang ini pulang, proteslah murid, guru kan salah 28. Nggak apa-apa salah, yang penting satu nyawa selamat. Oke ya. Jadi selamatnya satu nyawa itu menentukan, daripada sekedar hitung-hitungan gitu aja enggak apa-apa lah seperti. Ini kadang-kadang kita harus ngalah dalam situasi seperti ini. Itu positioningnya mengalah untuk menang. Mungkin kalau pakai strata yang sering dipakai tuh Mas Faiz, yang paling bawah tuh kan kalau kita bicara level dasar tuh adalah benar salah gitu. Iya. Naik itu adalah, makanya kalau tadi kembali ke Quran itu nggak ada kalimat berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi kebaikan. Tapi mungkin puncak dari yang tadi Konfusius itu yang paling tinggi namanya bijaksana kali. Iya. Secara concern bijaksana di sinilah bahwa mengalah untuk menang, mindsetnya adalah kebijaksanaan. Gimana? Nah, iya, itu yang disebut kebijaksanaan, itu tahu kapan kita harus bilang A, kapan kita harus bilang B. Nah, dalam hidup ini kita memang harus mengedepankan kebijaksanaan itu. Antara lain, kita harus cerdas membaca, kalau kayak gini sudahlah saya ngalah saja. Nah itu strategi. Kadang-kadang dengan ngalah ini kemuliaan kita kelihatan, justru akhirnya kita menang. Kan ada cerita misalnya riwayatnya Nabi lah zaman beliau dakwah itu, sampai ada yang meludahi lah, ada yang melempari batu lah. Itu beliau kan ngambil strategi mengalah. Justru dengan mengalah orang tersentuh hatinya, terharu, akhirnya masuk Islam. Ini mungkin diksi mengalah pada akhirnya akan menang. Oke. Bicara Konfusius tadi, Mas Faiz, di satu sisi si pejabat tadi dia mendapatkan atau dia masuk ke level bijaksana gitu. Nah si pedagang tadi kan dia benar dengan dalam tanda petik dibenarkan, bukan kebenaran bahwa 9 kali 7 itu adalah 28 kan. Nah ini juga kan menjadi konflik lah kalau kita bicara dalam konteks konflik. Pun inti dari pembelajarannya adalah kebijaksanaannya. Tetapi di sisi lain juga dia tetap salah secara pengetahuan umum gitu kira-kira. Gimana impact-nya nih Mas Faiz? Pada akhirnya dia pasti akan tahu bahwa dia salah. Ketika dia sadar itu, pasti dia akan balik lagi sadar betapa mulianya seorang Konfusius. Demi menyelamatkan nyawanya, dia rela mengalah dengan kebenarannya. Itu yang disebut kebijaksanaan. Sama seperti Nabi tadi.
Kalau mau mungkin bisa orang yang melempari batu anu itu diwadukan ke sahabatnya yang keras-keras, bisa habis orang ini. Tapi dengan ketelatenannya, kesabarannya, lama-lama orang ini sadar bahwa oh ini orang mulia. Ketika dia tahu kebenaran, ya dia akan terus ikut kebenaran itu. Tapi sekarang semuanya selamat. Kayak misalnya tadi waktu Nabi dilempari batu, Nabi membalas atau melapor pada para sahabat, ya akan terbalaskan sakit hatinya Nabi. Tapi tidak ada kemuliaan di situ. Biasa saja orang dihukum balas dendam. Tapi begitu dimaafkan, orang ini tersentuh. Terus sadar betapa mulianya Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Itu kan banyak cerita-cerita yang semacam ini. Itulah strategi mengalah. Jadi ketika kita mengalah, itu mungkin saat ini dia merasa menang. Tapi nanti dia akan sadar, oh berarti kemarin itu dia memang sengaja ngalah. Sengaja membiarkan saya menang. Mungkin karena sayang padaku, karena peduli padaku. Itu dari situ nanti peristiwanya jadi momen kemanusiaan, tidak sekedar momen benar salah dan menang kalah. Oke, jadi poinnya adalah naik dulu kebijaksanaan. Itu yang pelan-pelan si benar salahnya itu akan ikut untuk bisa upgrade gitu ya kira-kira. Makasih Mas Faiz, mudah-mudahan mengalahnya bukan sombong. Mengalahnya bukan fake atau dalam tanda petik ya, tapi apapun itu kembali kepada niat dan kita mengambil ini sebagai sebuah pembelajaran, konteksnya adalah menuju kepada kebijaksanaan. Terima kasih Mas Faiz, kita akan bahas paradoks dan versus yang berikutnya.